Ya, bagi banyak orang memang ada yang berpandangan ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan, tapi akhir-akhir ini juga banyak yang kemudian menganggap pernikahan atau marriage itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi benar nggak ya kita harus takut itu sama pernikahan? Kita akan bahas ya pemirsa, hari ini sudah ada di studio Metro TV psikolog klinis Putri Rahayu. Mbak Putri, selamat pagi. Sehat Mbak Putri? Oke, nah pemirsa, Anda juga bisa bertanya langsung kepada narasumber kami. Ada psikolog klinis Putri Rahayu melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Putri. Mbak Putri, ini kan kita lihat sekarang lagi ramai ya, diperbincangkan kalau marriage is scary, pernikahan itu menakutkan. Apakah memang ini shifting trend? Kalau dulu kan semua orang mau, ini aku udah 17 tahun harus menikah gitu. Atau apa sebenarnya fenomena yang terjadi? Oke, kita pahami bahwa sebenarnya menarik ya, ada pergeseran di mana berdasarkan data nih, angka pernikahan turun tapi angka perceraiannya naik gitu kan. Emang yang ditakutkan dari menikah itu apa? Oh, tadi mungkin Mbak Valen bilangnya ada tanggung jawab dan lain sebagainya macamnya. Gitu. Sebenarnya kita perlu selesai sih dengan diri sendiri sebelum memulai babak baru. Ini nih yang menarik, ketika banyak orang juga bilang harus selesai dengan diri sendiri. Selesai itu dalam arti apa sih Mbak? Arti gimana? mentalitas, keuangan, karir atau apa Mbak? Betul. Dari semua ya, baik dari apa yang bisa kita kejar di saat sebelum menikah dan apa yang belum kita kejar di masa nanti setelah menikah. Misalnya kita belum selesai dengan emosi. Kalau kita punya luka batin, itu adalah tanggung jawab kita masing-masing, bukan tanggung jawab aku nyari pasangan supaya dia bisa meratukan aku misalnya gitu ya. Atau move on dari yang sebelumnya misalnya gitu kan. Itu bukan tugas orang lain, itu adalah tugas kita sendiri. Oke, nah tapi kalau misalnya kita lihat kan angka perceraian jadi tinggi, kemudian banyak orang-orang di sekeliling membahas soal perceraian ini menjadi tinggi dan sebaiknya kita pikirkan matang-matang betul sebelum menikah. Apakah itu yang menjadi komponen utama penyebab orang jadi takut menikah? Soal eksternal gitu? Oke, kalau untuk eksternal mungkin FOMO ya, FOMO karena banyak kan nanti aja deh gitu. Pergeseran dari titik usia juga. Memang dari sisi psikologis kita itu matang secara diri itu disarankan untuk boleh memulai menikah. Gitu. Contohnya apa? Kalau kita sudah cukup bisa mampu mengelola diri baik secara emosi, misalnya kalau dari perempuan menstruasi, gitu ya. Nah, kalau on period, kalau misalnya kita masih menggebu-gebu, suka apa segala macam, semua orang tuh merasakan, perempuan baik muda, tua itu kan merasakan gitu ya. Tapi untuk mengelola emosinya, kalau kita bisa menempatkan diri, lagi emosi nih, lagi PMS nih, jangan ganggu, nggak mau kerja. Itu kan kita masih berarti belum selesai, belum mampu ya mengkotakkan posisi itu. Tapi kalau kita sudah, ya aku memang lagi haid, lagi moodnya swing, tapi aku harus ada tanggung jawab kerja, harus ada mungkin kalau sudah menikah ada suami atau peran-peran lain yang dijalani, berarti kita sudah cukup matang dari sisi emosional. Oke, udah cukup siap begitu ya. Mbak, tapi gini, tadi berbicara soal apakah kesiapan kita sudah selesai dengan diri kita atau belum. Kadang itu dibenturkan dengan society, tuntutan society. Misalnya gini, kita belum selesai nih, banyak hal yang pengen masih dikejar misalnya, masih pengen ini, pengen jalan-jalan, masih pengen gapai mimpi ini. Tapi ternyata umur itu udah lewat 25 misalnya. Umur yang bagi orang Indonesia, harusnya udah nikah nih. Ya. Sementara untuk perempuan apalagi. Tapi sementara kita ya belum selesai dengan diri. Nah itu gimana tuh Mbak? Oke, yang pertama adalah patokannya bukan berdasarkan angka. Berdasarkan dari baik lagi kita berkaca sama diri. Kita udah mampu belum ya? Kalau angkanya memang 25 tapi kita mampu, why not? Tapi kalau udah 30 merasa kita belum selesai, ya harusnya apa yang dibenahi. Kalau kita bisa membenahi secara sendiri, kita kasih jangka waktu misalnya. Tapi jangka waktu itu atau target itu adalah kita yang punya, bukan orang lain. Jadi kita jangan mengikuti standar orang. Tuh, ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang ada orang tua yang bisa diajak untuk musyawarah, silahkan. Tapi kalau misalnya memang saya tidak menyarankan untuk ceritanya sesama teman ya. Kenapa tuh Mbak? Ya mungkin akan ada baiknya, tapi takutnya malah temen belum
siap mental juga. belum capable di bagian situ. Oh. Takutnya malah salah jawab. Jadi saya lebih menyarankan itu ke profesional. Makanya kenapa disarankan sebelum menikah itu baiknya ke psikolog. Ke psikolog itu kan nggak selalu yang harus ada gangguan ya. Aku kayaknya pengen nikah tapi kok takut ya, misalnya gitu. Cerita sama psikolognya kenapa ya. Nah nanti akan dibenahi apakah faktor dari internal tadi luka batin atau melihat orang tua yang divorce atau melihat tuntutan zaman sekarang yang aduh semuanya kayaknya berat gitu. Oke. Nah, tapi sekarang gini Mbak, banyak yang mengkomparasi. Kalau dulu di zaman orang tua, di zaman mama, di zaman papa, umur 17 sudah menikah. Kita nggak cerai-cerai nih sampai hari ini. Nah, mungkin anaknya akan kontradiktif. Loh, kok sekarang aja mungkin satu atap dengan diri sendiri itu susah untuk menyiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu, apalagi kalau ada suaminya atau istrinya. Gimana tuh cara menghadapinya? Oke. Ya kita pahami tadi ya, orang tua dulu tidak ada campur tangannya sosial media. Kalau sekarang kan ada campur tangan sosial media. Jadi benang merah tadi udah kusut, tambah kusut nih. Gitu kan. Sebenarnya kalau ditakutkan, emang yang menakutkan itu apa gitu. Nah, hal yang ditakutkan itu, jadi kalau kita ketemu sama yang lawan bicaranya profesional, kita akan diluruskan nih benang bagian mana ya yang kira-kira harus kita rajut ulang. Jadi saat kita memulai babak baru, kita udah siap dengan pasti akan ada ujian, masalah itu akan setiap harinya pasti ada. Tapi bagaimana kita reaksinya yang tadinya mungkin tadi hype-nya menjadi meledak-ledak, sekarang udah biasa aja gitu. Sudah diperlengkapi dengan persenjataan itu dalam tanda kutip ya ketika menghadapi challenge-challenge tadi. Mbak, saya mau tanya gini, kalau kita lihat secara garis besar nih ya, banyak keluarga-keluarga Indonesia itu yang bahkan misalnya melakukan penyiksaan sama anak. Banyak yang kemudian juga tidak hanya sama anak tapi juga sama pasangannya mungkin. Ditelusuri sampai akar-akarnya ternyata ekonomi, Mbak. Jadi apakah memang kesiapan ekonomi dibandingkan ya kalau rasa sayang, rasa cinta itu udah pasti ya harus ada. Tapi faktor ekonomi itu tuh benar-benar jadi fundamental banget ya Mbak untuk seseorang atau pasangan itu menikah dan bisa menghindari potensi-potensi masalah-masalah yang destruktif tadi. Betul. Kalau kita ngebahas ekonomi itu pasti nggak luput dari pembicaraan setiap harinya sama pasangan ya. Makanya kenapa sebelum menikah itu ada sesi dengan psikolog, itu akan ada siapa sih yang nanti mencari uang atau nanti setelah menikah saya tetap mau mengejar mimpi nih, aku masih mau berkarir nih, aku masih mau melanjutkan studi nih gitu. Nah itu pembicaraan itu memang agak tabu. Nanti kalau misalnya aku boleh bekerja, uangku uangmu, uangku uangku nih misalnya gitu, atau kita kelola berdua atau bagaimana. Atau makanya beberapa selebriti ada yang namanya pisah harta, misalnya gitu. Jadi pembahasan-pembahasan itu sudah siap di awal. Oke, itu kalau pembahasan soal ekonomi ya. Nah, jadi gini, kalau melihat tren di media sosial, kemudian perbincangan di WhatsApp atau di grup-grup komunitas kecil, menikah itu kadang menjadi ekspektasi orang tua. Betul. Padahal di handphone, di telepon genggam, itu tuh bisa dibilang ini di TikTok, di mana-mana marriage is scary, marriage is scary. Jadi itu sebagian besar terpengaruh di sini marriage is scary, tapi di sini ada ekspektasi orang tua. Gimana itu Mbak mau menghadapi keduanya, tapi berdasarkan kesiapan mental? Saya pun nggak tahu saya siap mentalnya kapan. Gitu. Betul. Ukurannya apa tuh siap mental apa enggak kan? Oke. Tadi ya, kita kembali ke kita tidak mengikuti standarisasi orang lain. Mungkin dari ekspektasi orang tua, kamu harus segini. Tapi yang menjalani kita. Kalau kita punya ekspektasi tinggi, kita harus menyiapkan ruang kosong. Jadi kalau ini tidak tercapai, kita ada ruang untuk menaruh kecewa. Gitu ya. Jadi harus siap kecewa. Betul, betul. Apapun itu. Karena kan kita akan hidup dengan dua orang yang berbeda nih. Antara saya, antara si pasangan. Isi kepala beda-beda, oh rambutnya sama hitam misalnya gitu ya, sama-sama dari suku atau ras yang sama, tapi kita punya kepribadian yang berbeda. Pola asuh dia, pola asuh saya pasti berbeda. Gitu. Oh mungkin dulu saya diajarkan ekspektasi dari orang tua secara tata krama gitu ya, harus melayani laki-laki atau patriarki lah gitu ya. Kita mungkin bisa bertanggung jawab terhadap itu kalau perempuan, tapi kita juga bisa membicarakan bagian mana sih aku tuh boleh, aku juga bersedia memberikan pelayanan makan kamu, apa segala macamnya, tapi aku kan juga bekerja. Kita win-win solution ya, gitu. jadi
pernikahan itu isinya dua, komunikasi dan toleransi. Jadi bukan sekedar cinta sayang aja, tapi kemudian ada kesiapan mental tadi, harus selesai dulu dengan dirinya sendiri gitu ya. Ada komunikasi, banyak hal yang dikomunikasikan, bahkan sampai mimpi-mimpi yang belum dikejar tuh kalau bisa dikomunikasikan dulu. Jangan sampai nanti malah belum selesai, terjebak pernikahan, jadinya malah cekcok dua pasangannya ya. Betul. Terima kasih Mbak Putri telah Terima bergabung kasih, bersama Mbak kami di Putri. Selamat Pagi Indonesia. Semoga ini juga makin meningkatkan pengetahuan kita ya soal pernikahan. Baik, kalau begitu pemirsa, nanti Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali lagi untuk Anda dengan ulasan lain. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.